Kalau lu misalkan ke Jaksel terus lu berharap respect dari beli barang branded atau dari menaktir temen, kayaknya sih lu Jaksel baru ngerantau dari Depok gitu buat gue gitu. Kalau lu emang di Jaksel, lu tahu itu nggak bakal mendapatkan lu respect apa-apa gitu. Iya. Jaksel itu mentality. Oke. Jakarta Selatan bukan tempat paling Jaksel di Indonesia gitu. Di mana tempat paling Jaksel di Indonesia? Canggu, Ubud, Jakarta Selatan. Gitu. First time ke Bini kayaknya jadi masih kaget kan. Kalau udah 2 kali 3 kali udah biasa tuh. Iya. Oh emang begini polanya, bulan ketiga biasanya mulai balas chat lama gitu-gitu. Yuk keuangan lagi, keuangan. Oh iya. Gak usah terlalu personal kayaknya. Halo, hai kawan cuan, apa kabar semuanya? Semoga yang nonton dan kita di sini ya sehat-sehat semuanya tanpa kekurangan apapun. Amin. Masih barengan gua Bimo Kusumo dan Raya Sabrina. Kita ada di podcast Cuan, curhatan urusan anak negeri punyanya IFG Live. kalau yang belum tahu, Cuan Podcast ini adalah program podcast yang bakal ngomongin tentang tema yang nggak biasa dan menampar lo semua dengan obrolan yang no sugar coating, tapi pastinya dengan hal-hal yang positif. Nah, hal positif yang bakal kita bahas tuh ada banyak nih. Bisa dari work life, lifestyle, financial literacy, kesehatan, dan masih banyak lagi. Yes, di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang dompet kembang kempis yang penting eksis. Nah, ini apakah langsung dari temanya ada yang tertampar? Nah, ini adalah ngebahas tentang gimana penghasilan kita itu seharusnya bisa match sama lifestyle yang kita pilih ya. Betul, soalnya kenapa? Banyak nih temen gua atau mungkin Raya ya, yang kita temuin di luar sana ya, maaf ya, penghasilannya mungkin biasa aja tapi buset deh gaya hidupnya ya ilah tinggi pisan. Aduh. Terus ujung-ujungnya cerita kalau dia kesulitan karena abis utang sana sini demi memenuhi gaya hidupnya. Nah, makanya kita mulai dulu dengan pertanyaan buat kawan cuan nih. Kira-kira apakah lo termasuk orang yang seperti itu? Dimana yang penting eksis tapi pas akhir bulan pusing ya mikirin gimana cara bayarnya. Apakah Anda termasuk yang seperti itu? Nah, Karena tamu kita yang sudah hadir kali ini nampaknya seperti itu. coy. Oh Sarangkuti. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Sehat dong. Mantap. Enak, Thailand enak. Wah seru banget ya, seru banget ya. banget Bangkok, mantap lah hidup Bangkok. Mantap, hidup Bangkok. Di podcast Cuan kali ini, kawan cuan, kita bakal langsung ngobrol ke inti tanpa basa-basi biar daging semua nggak pakai tulang. Itu dia. Gitu aja ya. Pertanyaan pertanyaan besarnya, besar ya? pertanyaan besarnya aja langsung. Gimana caranya lifestyle yang kita pilih ini bisa balance kawan cuan sama pendapatan ataupun duit yang kita miliki? Nah, Karena terkadang ada nih mereka yang ya gimana ya maksain lifestyle. sorry banget ya. Seru banget ya, terus malah jadi merasa kekurangan Iya, terus. kayak kemarin temen gue kayak ke down kan. Iya. Tapi lu masih naik Jupiter MX Trondol gitu, sorry percuma gitu kayak lu. Lah emang kenapa Pak? Enggak, Gini, bentar, enggak, emang gini, kenapa? Bang, kayak- Emang kenapa? Bayar nggak sanggup, bungkus juga ya cewek serap nggak ada yang mau kayak lu nyepik sejago apapun gitu ya. Pas ke parkiran kayak sorry jangan naik, aku sela dulu gitu, nggak bakal tembus. Loh, tapi enggak gini. Nih, emang kenapa kalau misalnya dia pengen aja gitu bawa MX Trondolnya? Nggak apa-apa, tapi kalau lu untuk ke down sih saran gue mending lu minum di garden kemang yang di trotoar tuh. Yang di luar kan itu lebih maksudnya lebih Bener. fit sama lu gitu. Iya. Ntar lu minder lagi, ntar ngeluh lagi di tongkrongan kayak aduh, GGD itu Pak, berarti itu Pak. Apa? Gila-gila duckdown tuh. Gila-gila dangdut. GGD. Tapi kan yang penting pas masuk belum tentu beli. Yang penting masuk aja ngepost. Kayaknya sih diusir sama Rio Wicaksono kalau gitu. Nggak bisa. Enggak sih. Dia nggak mantap banget ya. Enggak Mario. Iya. Enggak Mario, lebih ke abangnya. Abangnya ya. Lebih ke Semi. Aduh. Tapi emang lu nggak pernah ada di posisi kayak gitu? Lu pengen eksis, padahal dompet lu kembang kempis itu lu nggak pernah apa? Eksis, gua rasa itu mungkin lebih ke pergaulan yang mungkin jaksel bisa gua katakan jaksel newbie ya. Oke. Karena kalau jaksel yang udah tingkat atas tahu dengan eksis tuh bukan dengan uang lagi sekarang. Tapi dengan Cerita sedih gitu, itu lebih enak. iya bisa. Iya benar. Kalau cerita sedih, tiba-tiba di ujung dunia sebelah sana orang kena cancel culture, bisa begitu sekarang kalau di jaksel. Iya. Harus agak lebih hati-hati. Tapi gue menarik nih, lu bisa membedakan tuh ya, ada newbie,
Newbie, iya. Intermediate, ada expert gitu. Kalau lu misalkan ke Jaksel terus lu berharap respect dari beli barang branded atau dari traktir temen, kayaknya sih lu Jaksel baru ngerantau dari Depok gitu buat gue gitu. Kalau lu emang di Jaksel, lu tahu itu nggak bakal mendapatkan lu respect apa-apa gitu. Iya. Soalnya dia bilang Jaksel itu bukan domisili, tapi mentality. Ya itu yang bilang tuh temen gue tuh dia rapper namanya Onar namanya Onar. Dia yang menciptakan phrase Jaksel itu bukan geografis tapi lifestyle. Nah orang tuh ngira itu gue yang bikin, itu bukan gue yang bikin. Itu temen gue, Abim gitu. Lu setuju? Gue setuju gitu. Karena kan Jaksel, Jakarta Selatan, itu bukan daerah paling Jaksel di Indonesia. Gitu menurut gue. Jaksel? Nah, Gimana? Oke. Jaksel itu mentality. Oke. Jakarta Selatan bukan tempat paling Jaksel di Indonesia gitu. Di mana tempat paling Jaksel di Indonesia? Canggu, Ubud, Jakarta Selatan. Gitu. Maksud gue di Jaksel masih ada orang-orang religi. Di Jakarta Selatan ya masih ada orang-orang religius, masih ada orang-orang yang gak minum masih ada gitu kan. Di Canggu kan kayak ya lo ngeliat hijab 2 minggu sekali gitu. Jadi itu menurut gue lebih Jaksel lagi. Iya. Buat ke lifestyle Jaksel, ya kan pasti ada beberapa step, ada harga yang mesti dibayar dong, iya kan. Nah, menurut lu sah-sah aja nggak kalau yaudah deh gue maksain, yang penting gue bisa dapat pengakuan sebagai anak Jaksel gitu? Gak mungkin di circle lo nggak ada. Nah, itu menurut lu sah-sah aja bagaimana? Kalau buat gue sih nggak sah ya, tapi kayaknya sah-sah aja bagi orang-orang yang bukber sewa iPhone 14 tuh ada. Di mana? Oja Rangkuti. Sebenarnya gue jujur tahun ini gue belum lihat ya, tapi tahun lalu tuh ada penyewaan iPhone. Ya dia sewain iPhone gitu doang, dan itu nggak function, maksudnya nggak ada. Ya ada Instagram, tapi itu kan bukan akun lo kan. Nah ada orang-orang sosialita yang nyewa katanya sih untuk meeting ke klien supaya kelihatan gimana. Oh ini statement. Ada yang nyewa Mac gitu. Tapi kayak ada juga yang nyewa iPhone buat bukber doang gitu. Ada juga untuk kelihatan sukses kan. Pas pulang ya balik lagi ke Mito gitu. Seenggaknya pas bukber dia megang iPhone gitu. Nonton TV di HP. Iya kan? Iya. TV di TV bang. TV di TV pak. Iya lah. TV di HP. Iya begitu. Gitu. Menurut gua gitu ya lifestyle ya gitu. Oke, ngomongin lifestyle. Kalau lo pribadi aja, lifestyle yang lo pilih tuh yang kayak gimana sebenarnya? Nah sebenarnya lifestyle gua nggak boros ya. Paling gue boros kalau misalkan kayak apa ya, kayak gue nggak punya. Biasanya tuh cowok punya satu hobi yang boros, entah dia main motor klasik lah, kayak entah dia demen traveling, entah dia demen jam atau sneakers atau mahal. Tapi gue untungnya gue nggak ada yang gue kena gitu-gituan gitu. Jadi kayak gue masih agak aman lah secara gue bisa bilang gue nggak boros. Mungkin gue juga bukan orang yang paling melek finansial, tapi kalau boros gue bisa bilang kayak enggak, gue nggak boros kok orangnya, gue berani ngomong gitu ibaratnya. Oke. Gitu. Berarti nggak boros nih banyak nih variabelnya. Berarti lo bisa makan ya udah wartegan aja. Iya gitu. Gitu. Lo nggak yang statement banget. Nggak yang statement banget. Oke. Kalau masalah tren gimana? Misalnya orang-orang pakai apa, terus beli apa, punya apa, lu termasuk yang FOMO nggak akan itu? Kan banyak juga yang pengennya ikutan tren. Enggak sih ya, gue kayak, nah makanya emang kadang orang suka kebelah mana yang gue real life, mana gue yang orang-orang yang gue ledekin gitu kayak. Tren gue nggak banget, ini gue pakai begini nih baru-baru setahun terakhir gitu. Tadi gue kayak kaos-kaos metal gitu-gitu. Sedap. Dan kayak maksud gue kayak kalau yang gue mungkin sekarang lebih FOMO ke tren, ya lebih ke untuk gue jadiin bahan gue cengin di TikTok gitu-gitu. Tapi kayak gue melakukan sih enggak, kayak melukat tuh kayaknya udah berapa kali gue bahas, tapi gue belum pernah untuk melakukan beneran melukat karena gue bukan Gen Z broken home kan, jadi buat apa? Sebenarnya kalau tren ya gue nggak terlalu FOMO gitu. Iya. Teman bapak kan udah melukat berapa kali? Iya, itu saya omelin makanya itu kebudayaan Bali, gue bilang jangan melukat buat fit doang. Emang kenapa melukat buat fit doang? Kayaknya niatnya dia memang ngeledek gitu, gue bisa ngerasa kayak ini mah emang dia mau ngapain aja gitu. Si teman saya ya, kalau orang lain nggak mau gitu. Oke. Seorang Oza Rangkuti berarti aslinya ya lifestyle-nya standar-standar aja. Standar aja. Oke. Kenapa lo pilih lifestyle kayak gitu? Karena mungkin dulu juga didikan orang tua juga ya. Orang tua gue tuh agak strict di kayak, jadi dia tuh kayak misalnya kayak dulu di DO nggak apa-apa tuh, maksudnya kayak nggak naik kelas dia nggak marah sama sekali bang. Oh gitu. Tapi nyantet. Nggak marah tapi nyantet. Sama aja. Dengan di DO dong. Iya. Tapi kayak kalau boros tuh itu parah buat dia. Kayak gue ingat pas gue DO kampus tuh dia biasa aja kayak abis ngobrol sama rektor. Ayo pulang makan dulu apa pulang, normal banget kayak sehari-hari. Tapi waktu itu kayak
dia minta beli rokok kalau nggak salah 1 slop gitu, terus kayak gue beli di misalnya warungnya di sini nih, misalnya harganya 100.000 gitu. Padahal kalau gue jalan agak 50 meter, ada yang harganya 75.000 gitu. Tapi karena gue mager atau apa, gue nggak jalan tuh. Gue beli cepet kan. Beli di mana? Di sini, di situ kan. Gue pikir ya udahlah beda 25 gitu. Tapi itu jadi panjang sama dia kayak kayak itu tuh buat dia tuh salah banget gitu kayak gitu. Nah, di situ gue jadi kayak agak semenjak itu gue ke duit jadi agak hati-hati kayak buat apa kalau ada yang lebih murah. Itu aja ibaratnya kayak gitu. Tapi kan Deo bayar kuliah juga. DO kan nggak ada biaya DO kan nggak ada kan, cuma bayar kuliah di awal doang. Yang hilang gitu nggak apa-apa. Yang hilang gitu nggak apa-apa. Oke, berarti memang lo lahir dan tumbuh di lingkungan terdekat lo yang agak strict soal duit, soal gitu. Uang gitu. Soal uang. Oke lah, lo mau milih suka band apa, begajulan gimana, yang penting yang penting lo hemat gitu. Tapi lo tuh termasuk temen yang suka ngingetin gak sih? Misalnya kayak lo kan orangnya hemat nih, Orangnya memang dari keluarga lu, didikan lu hemat. Terus kalau misalnya teman lu ada nih yang lagi tren sepeda, berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, terus dia sebenarnya maksain lagi buat beli. Nah, lu ngeliat itu gimana? Oh, ini berarti kayak poser lah ya. Poser. Jadi sebenarnya dia nggak suka-suka amat, tapi lagi tren itu tadi. Kalau lu kan sama tren biasa aja, tapi ini orang nih buat keep up sama tren. Yaudah deh gue beli deh, gue paksain, gue pinjem duit deh buat beli tuh sepeda. Wah, gitu. Sebenarnya kalau sampai pinjem duit sih itu mah udah parah ya. Tapi kayak tanpa pinjem duit kayak misalnya kayak kemarin Sastra tuh ya kan, dia mau beli Vespa Matic gitu. Nah, abis itu kalau nggak salah ada juga mobil, maksudnya dia perbimbangan mau beli Vespa apa mau beli Matic gitu. Nah, itu Vespa apa Matic gimana sih? Mau beli Vespa apa mobil. Nah, di kantor di ML itu saya sama Bang Tretan yang kayak si Vespa buat apaan maksudnya gitu, kayak mobil lebih kepake sama lu sekarang nih gitu kan, kayak ngapain lo keren-keren dong naik Vespa gitu ya. Jadi kayak mungkin kalau secara dia ngatur duitnya kan kayak itu hak dia lah gitu ya. Tapi gue lebih ke kayak ya prioritasnya aja gitu. Kayak si bokap gue tadi juga dia biarpun ketat soal duit, tapi misalkan lagi libur, misalkan kayak dulu liburan keluarga gitu, misalnya kayak ke Singapura atau kemana, itu malah dia yang kayak udah jajan aja, nggak usah dihitung ke rupiah gitu. Ibaratnya kayak kalau lagi mau jajan tapi jangan boros-boros yang bodoh, ibaratnya mungkin gitu. Prioritas, skala prioritas. Iya. Jadi tahu mana mesti ngeluarin uang tuh yang worth it gitu ya. Iya, boros di mana dan hemat di mana gitu. Akhirnya yang dibeli Sastra apaan? Nah, kayaknya masih kebimbangan. Itu akhirnya duitnya buat melukat itu Bang ini. Oh, justru jadi malah ke Bali. Malah pilihan lain. Malah hilang langsung malah ke Bali. Oke, balik lagi soal keseimbangan antara penghasilan dan lifestyle yang dijalanin. Menurut Ozer Rangkuti nih, lifestyle ini kayak hobi atau enggak? Maksudnya gini, lo ngelakuin karena emang lo suka tanpa harus mikir lo bisa dapat duit dari sana sini gitu ya, atau lifestyle nih minimalnya lo harus dapat in return misalnya good impact gitu. Oh, misalnya ada pengaruh baik dari mana? Iya. Lifestyle kayaknya sih ada yang memang kita sebenarnya kan lebih ke diri sendiri ya. Kan lifestyle kan gaya hidup gitu. Lo menghidupi diri lo gimana? Makanya ada orang-orang yang misalnya kayak nge-gym, ada juga yang emang party doang gitu. Itu mungkin bukan ke impact ya, tapi kayak lebih hal yang dia cintai aja gitu, yang dia seneng jalanin gitu kan. Dan ya kita nggak, maksudnya gue juga nggak, ya kalau misalnya temen gue emang lifestyle kayak gitu ya terserah lo, karena makin lama juga ya makin aneh-aneh kan lifestyle. Kayak makin kemarin tuh ada yang apa tuh aneh-aneh tuh, boleh tuh. Kemarin ada, maksudnya gini ya, kayak vegan tuh oke lah normal ya, walaupun mungkin kadang-kadang agak-agak wadaw juga, tapi kayak vegan tuh normal. Tapi kayak agak wadaw juga. Tapi kayak untuk ada yang jual makanan vegan untuk kucing gitu kan, menurut gue agak kayak kucingnya juga di survei kan? Kucing gak ada masalah mental, gue bilang gitu. Dia makan tulang pun gak apa-apa loh, makan lele pun gak masalah. Kenapa harus ada vegan gitu? Apa ini kucing ubud atau gimana gue bilang. Tapi itu ada di sosmed sekarang ada itu. Vegan buat kucing. Makanan vegan khusus kucing gitu. Dikit lagi kucing pada melukat kayaknya menurut gue. Dikit lagi tuh. Gitu kayak diguyur. Padahal takut air, tapi demi mental health dia mau dia demi mental health. Iya. Gue baru tahu loh, ada ya? Ada Bang, ada. Macem-macem ya. Karena gue menerima laporan netizen kalau ada yang gitu-gitu, ada dia gue kayak bang gitu, gue dikasih. Apa juga diterima laporan sama dia. Sampai yang terakhir yang lu upload tuh masalah Gemini. Masalah Gemini, jadi ada yang korban, satu lagi korban Gemini di Jaksel lah gitu kan. Dia katanya dia habis dikhianati oleh ceweknya gitu katanya, kayak ciuman sana sini katanya ceweknya gitu.
First time Gemini kayaknya, jadi masih kaget kan. Kalau udah 2 kali 3 kali udah biasa tuh. Iya. Oh emang begini polanya, bulan ketiga biasanya mulai balas chat lama gitu-gitu. Yuk keuangan lagi, keuangan. Oh iya. Gak usah terlalu personal kayaknya. Ya jangan bahas Gemini, takut ada pertikaian lagi ya. Aku 2 jam di sini gua kalau bahas Gemini. Gak apa-apa, emang kenapa? Lo emang apa sih? Gua Sagit. Wah, lu Sagitarius? Pantas dulu dong, Sagi bro. Harusnya lo bisa nebak. Zodiak paling lemah di antara zodiak-zodiak yang lain. Ayo. Cancer ya? Cancer lah. Bener lagi. Oh. Nih gue mau nanya sebenarnya apa pendapat lu tentang kan tadi good impact. Kalau nge-gym bisa jadi dia suka gitu. Ya, nge-gym. Gimana kalau misal kayak ada orang yang maksa misal beli handphone bagus, beli iPhone 14 nyicil, tapi dengan dalih enggak, ini tuh buat gue kerja. Ini biar gue semangat ngonten misalnya. Biar gue semangat ngonten, kalau konten gue bagus, hasil video gue bagus, nanti duitnya bisa balik tuh. Menurut lu gimana? Padahal sebenarnya dia minjem juga, nyicil juga butuh beli handphone. Kalau yang dia nyicil, kalau misalkan alasannya bener kayak tadi, dan itu tergantung tuh, itu emang isi hatinya apa itu ngeles dia kan beda kan. Itu dulu tuh kita cari. Kalau emang dia beli untuk konten ya, gue bisa relate karena menurut gue misalkan terutama media TikTok ya, itu ya setara sama lu nabung beli kamera zaman dulu ibaratnya kalau handphone. Tapi kan bisa juga dia sebenarnya emang pengen keren, tapi dia ngomongnya ini buat konten gue. Nah itu beda lagi kan. Beda. Kayak ibaratnya kayak nge-gym gitu, kayak gue nggak sebel sama orang nge-gym gitu. Nge-gym ya hak semua orang. Tapi itu sehat. Tapi foto di kaca tuh apakah harus? Ke situnya aja. Iya. Emang pakai leg bong dong, pakai leg bong foto di kaca. Kayak time lapse lu push up, apa gua harus lihat pagi-pagi kan kayaknya nggak terlalu kan, maksudnya. Itu kan part of motivasi, Pak. Iya nggak sih? Part of motivasi. Biar lu nih pencapaian gua 3 bulan. Iya. Tapi foto di kaca juga nggak sih, Pak? Nggak iya kan. Kalau mau lu, gua ada lagi foto di kaca. Kayak gua rasa semua orang. Ketek bolong nggak? Harus. Pakai leg bong harus dong. Kan biar kelihatan progres. Gini lah, maksudnya kalau misalkan lu sekali seminggu oke lah. Kalau kayak tiap Selasa pagi sama Kamis pagi gue harus lihat kan kayaknya agak gimana gitu. Biasanya yang suka ini nih pakai captionnya tipis-tipis, terus emoji api, tipis-tipis foto gitu kan, tipis-tipis aja olahraga. Ngupload nge-gym Selasa Kamis, kayak les kumon, Selasa Kamis, ngupload nge-gym apa les kumon lu Selasa Kamis tuh les banget. Les kumon, oke. Itu ya kalau lifestyle menurut gue ya Raya. Tapi kalau tadi berangkat dari situasinya Raya gitu, itu beda sih. Maksudnya orang-orang yang memang akhirnya dia nyicil dan maksain untuk membeli sesuatu untuk mendapatkan in return gitu, biasanya mentalnya beda tuh. Mentalnya beda karena emang dia bener-bener pengen banget untuk dapetin hal yang maksimal gitu. Perkara nanti dia berhasil atau tidak, tapi biasanya kelihatan orang-orang yang emang gue tahu nih lo banting tulang dan lain-lain itu bukan buat keren-kerenan gitu, emang buat konten dan lain-lain gitu. Jadi ada sifat ngerawatnya juga. Kelihatan ya, rasa ya sebenarnya ya. Iya sih. Nah, kita mungkin sedikit ngegosip nih sekarang. Nah, boleh ya? Boleh lah. Boleh ya, kan durasi kita 3 jam nih. 3,5 jam. 3,5 jam ya? Udah kayak Lord of the Ring ya. Kayak John Wick 4. John Wick 4 lama ya? Lama Pak. Dari sekian lifestyle yang ada dan lo tahu nih gitu ya. Lifestyle apa sih yang menurut lo high cost? Dan gak dapat manfaat apa-apa. Siapa yang terhibur dengan kelakuan lu? Gak ada sebenarnya gitu, lu doang gitu kan. Tuh menurut gue gak ada manfaat apa-apa tuh. Lo tahu gak sih? Itu gue dulu. Sasa lah bang. Lo ngomong, sekarang udah move on kan. Karena ibaratnya gini bang, kayak banyak temen gue yang jadi sukses nih, dia punya duit banyak nih. Tiba-tiba itu semua anjlok buat jadi slot. Itu menurut gue kayak, berarti lu nggak jago mainnya gitu, kenapa lu masih di situ? Berarti gitu kan. Semenjak gue bahas konten Jaksel, kayak jadi kan gue awalnya gue nyindir bang ya. Tapi lama-lama kayak nyindir terus kayak akhirnya gue nongkrong di stand up beneran, terus gue nggak kenal selebgram Jaksel, gue jadi agak kayak identity crisis juga gitu. Apakah gue masih menyindir atau gue sekarang ada di dalam situ gitu.